Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Memperkenalkan, nama saya Putri Puja Ramadini dengan nomor urut absen 41 dan NIM 26085010020 pada Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Universitas Negeri Makassar. Maksud dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori-teori antropologi kontemporer. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman yang saya pahami mengenai dua teori. Yang pertama yaitu ada teori materialisme budaya dan teori yang kedua yaitu teori feminisme. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai teori yang pertama yaitu teori materialisme budaya. Di dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, hampir semua orang mengutamakan kesenangan semata, konsumsi dalam skala besar, dan pencapaian benda-benda materi dalam segala upaya. Untuk mencapai semua yang diinginkannya, segala usaha akan dilakukan, walaupun harus mengorbankan banyak hal yang dimilikinya. Hal-hal seperti inilah yang memicu timbulnya budaya materialistis. Budaya materialistis adalah budaya yang menjadikan materi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup dengan kepemilikan dan interaksi dengan materi. Menurut Ricis dan Dawson, yang dimaksud dengan materialisme ialah sekumpulan keyakinan tentang pentingnya kepemilikan di dalam kehidupan seseorang. Jadi materialisme kebudayaan kita tidak dapat melepaskan materialisme kebudayaan itu dari namanya Marvin Harris yang menugaskan nama pendekatan itu sendiri. Harris menyatakan bahwa materialisme kebudayaan atau teori umum apapun seperti Marxisme atau strukturalisme adalah sesuatu kumpulan konsep dan orientasi teoritis yang tidak sendirinya dapat diuji atau cenderung dibuktikan secara empiris, melainkan teori-teori umum berlaku sebagai pedoman bagi dibangunnya konstruksi hipotesis yang dapat diuji yang terkait bukti-bukti melalui kumpulan data. Harus berpendapat bahwa materialisme kebudayaan sebagai suatu teori umum mungkin dapat kondusif bagi dibangunnya hipotesis, namun tidaklah dapat diprediksi sebelumnya seberapa besar mungkin keberhasilannya. Jadi materialisme kebudayaan harus dilandasi Marx, tetapi berbeda dengan Marxisme. Ia sangat menganjurkan agar memberikan prioritas bagi suatu strategi penelitian yang terdiri dari awal kajian mengenai basis atau infrastruktur, kemudian struktur, dan akhirnya suprastruktur. Perbedaan yang lain antara Marxisme dan materialisme kebudayaan adalah materialisme kebudayaan mengemukakan hipotesis bahwa perilaku manusia dikontrol oleh persyaratan kebutuhan protein, energi, atau faktor-faktor alamiah lainnya. Metodologi materialisme kebudayaan terletak pada metodologi ilmiah dan aturan-aturannya dalam menghimpun data, memverifikasi hipotesis, dan mengembangkan analisis logika dan pembuktian yang tepat. Jadi prinsip umum yang harus dipegang mengenai materialisme kebudayaan adalah budaya dikembangkan oleh suatu masyarakat berdasarkan pada materi atau benda yang dimilikinya. Selain itu materialisme kebudayaan juga berbanding lurus dengan benda-benda yang dimiliki suatu masyarakat
dalam suatu wilayah tertentu, dan kebudayaan berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia. Jadi, materialisme budaya merupakan sebuah pendekatan yang berangkat dari konsep materialismenya Marx. Materialisme ini selalu dikaitkan dengan nama yang mengusulkan itu. Pendekatan ini sendiri didasarkan pada konsep bahwa kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Marvin Harris sangat dipengaruhi oleh gagasan Marx tentang basis dan suprastruktur. Ia menyebut basis sebagai infrastruktur. Suatu inilah umum dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, yakni geografi. Kemudian ia memodifikasi skema Marxis dengan memasukkan unsur reproduksi manusia ke dalam basis atau infrastruktur, bersama-sama dengan mode ekonomi dan produksi. Selain itu, ia juga mengusulkan suatu kategori antara intermediate kategori, yakni struktur di antara basis dan suprastruktur, suatu kategori yang tidak terdapat dalam skemanya Marxis. Kemudian ketiga kategori tersebut, yakni basis, struktur, dan suprastruktur, dilihat sebagai fenomena etik. Artinya ketiga kategori tersebut dapat ditemukan oleh ahli ilmu sosial menelitinya sebagai ilmuwan. Jadi suatu kategori suprastruktur atau yang secara luas adalah gejala ideologi dan mental mengandung fenomena etik maupun fenomena emik. Fenomena emik adalah komponen mental dalam pikiran orang-orang yang merupakan anggota suatu kebudayaan atau masyarakat yang memandang diri mereka sendiri dan dunia dari perspektif spesifik mereka sendiri atas dasar nilai-nilai pengetahuan dan sikap yang dipelihara dalam kebudayaan. Jadi kemudian kita akan membahas bahasa. Bahasa adalah suatu kategori yang terpisah dari semua kategori lainnya, yang menurut Harris berperan sebagai instrumen untuk mengkoordinasikan kegiatan basis, struktur, dan struktur. Karena itu bahasa memberikan supply dan termasuk ke dalam 3 kategori. Karena semua perilaku manusia berimplikasi terhadap penggunaan bahasa. Jadi Harris itu sendiri menganggap pendekatan etik dilihat dari sudut pandang sosial sebagai strategi penentuan prioritas untuk mengembangkan penjelasan fenomena sosial manusia. Ia tidak menolak eksplanasi mental. Suprastruktur yakni emik memiliki 3 otonom pada tingkat tertentu, terpisah dari eksplanasi etik. Akan tetapi, ia lebih memprioritaskan pada analisis etik, dan ia juga memberikan prioritas pertama penelitian tentang basis atau infrastruktur. Karena seperti halnya Marxis, ia yakin bahwa analisis basis akan menghasilkan keteraturan dasar dalam hubungan interaksi antara kebudayaan dan alam. Lalu kita akan membahas karakteristik materialisme budaya sebagai sebuah paradigma. Materialisme budaya adalah sebuah paradigma yang prinsip-prinsipnya tampak relevan bagi tata laku penyelenggaraan riset dan pengembangan teori dalam seluruh bidang dan sub-bidang antropologi. Bagi kaum materialis budaya, apakah mereka seorang antropologi budaya, arkeolog, antropologi biologi, ataupun ahli bahasa,
Pengalaman intelektual utama antropologi bukanlah etnografi, tetapi pertukaran data dan teori di antara bidang dan subbidang yang berbeda-beda, yang terkait dengan studi global komparatif, diakronis, dan sinkronis tentang umat manusia dan studi-studi lainnya. Menurut Haris, materialisme budaya didasarkan pada prinsip-prinsip epistemologis tertentu yang dipegang secara umum oleh semua disiplin yang mengklaim memiliki pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu didapat melalui operasi-operasi yang bisa diulang dalam ataupun replikat dan terbuka itu publik, yaitu lewat observasi dan transformasi logis. Mungkin itu saja sedikit pemahaman mengenai teori materialisme budaya. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai teori feminis. Jadi dalam pengertian feminisme, para feminis berbeda pendapat mengenai hal tersebut, karena feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan teori tunggal, karena definisi feminisme selalu berubah-ubah sesuai dengan realitas sosial kultural yang melatar belakanginya, tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri. Istilah feminis ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Prancis yang digunakan dalam femme untuk menyebutkan perempuan, feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial atau gender dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male yaitu laki-laki dan female yaitu perempuan dalam arti biologis seks ataupun jenis kelamin. Dalam hal ini istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminim, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminim. Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti yang dapat diformulasikan sebagai definisi, karena setiap gerakan feminisme inilah memiliki kepentingannya masing-masing yang ingin mereka perjuangkan. Namun jika dilihat secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut KBBI adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan kaum pria. Mengenai sejarah feminisme, sejarah tentang feminisme dapat dilacak perjalanannya dengan faktor kelahirannya dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Lahirnya gerakan feminisme tidak terlepas dari tingkat pendidikan, kesadaran, kelas sosial atau sosial kultural dan lain sebagainya. Lahirnya gerakan feminisme ini berawal dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasikan. Tidak hanya itu, gerakan ini muncul karena dalam sistem masyarakat patriarki, kaum laki-laki mendominasi di berbagai aspek dan adanya pensubordinasian atau perlakuan seperti ini yang menimbulkan perempuan berkumpul dan membuat aksi sehingga melahirkan gerakan feminisme. Feminisme secara global terbagi atas 3 tahap, yaitu feminisme gelombang pertama atau first wave feminisme dari abad 18 sampai ke tahun 1960. Kemudian yang kedua ada feminisme gelombang kedua, yaitu second wave feminisme yaitu tahun 1960, dan feminisme gelombang ketiga yaitu yang disebut dengan post feminisme. Gerakan feminisme pada gelombang pertama dimulai dengan karya Mary Wollstonecraft yang berjudul Vindication Rights of Women, yang merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berteriak kepada perempuan kelas menengah, khususnya para ibu sebagai kelas yang berpengaruh dalam masyarakat.
Situ dia menekankan bahwa perlunya membuat perempuan berpikir rasional hingga nalar perempuan menjadi lebih terdidik. Ia tidak mempertimbangkan hilangnya peran perempuan dari wilayah domestik, dan tuntutannya yang paling radikal adalah hak pilih. Ia menginginkan perempuan mempersiapkan diri agar bisa mandiri dalam segi ekonomi, memberikan kebebasan dan martabatnya, bukan mengandalkan kemampuan untuk memikat suami yang mapan. Tahapan selanjutnya dalam perdebatan hak-hak perempuan terjadi pada tahun 1860-an, yakni saat terjadi polemik antara John Ruskin dan John Stuart Mill. Mengenai perdebatan itu, Kate Millett berkomentar dalam analisisnya yang berjudul Sexual Politics. Ia berkomentar bahwa Mill mengupas tentang realisme politik seksual, sedangkan Ruskin tentang aspek romantisme dan sisi mitologisnya yang positif. Nyatanya, keduanya membahas pertanyaan tentang perempuan dengan pendekatan yang sama-sama khas dan ganjil. Sikap mereka yang meskipun berlawanan tetapi sama-sama menekankan perpecahan besar dari apa yang disebut Victorian. Victorian memikirkan mengenai hak-hak perempuan dalam masa kejayaan Victoria, serta karakter dasar dari figur-figur utama mereka yang tidak representatif. Secara umum, tahun 1850-an memperlihatkan kebangkitan aktivitas feminisme dan menjadi dekade paling penting pada abad ke-19 bagi perempuan era Victoria. Gerakan feminisme dalam bidang pendidikan terlihat pada tahun 1860-an dan 1870-an melalui usaha-usaha Emily Davis dengan mendirikan sekolah perempuan. Gerakan feminisme dalam bidang pendidikan terlihat pada tahun 1860-an dan dengan adanya sekolah perempuan yang terletak di jalan menuju Cambridge, kemudian menyusul Universitas Egerton dan Newham di Cambridge, dan Universitas Lady Margaret Hall dan Universitas Somerville, dan masih banyak lagi sekolah perempuan yang didirikan pada masa itu. Kemudian kita berbicara tentang dampak feminisme. Dampak yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif munculnya feminisme yaitu feminisme adalah sebagai organisasi yang menyatakan aksi perjuangan untuk memperoleh keadilan. Peran perempuan dalam berbagai bidang selama ini seperti tidak terlihat mulai bermunculan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Perempuan akan hadir sebagai sosok manusia yang mampu bersaing dengan laki-laki. Kemudian dampak negatif munculnya feminisme yaitu dengan kemunculan kata feminisme, tak jarang ada perempuan yang menggunakannya untuk mengabaikan kodrat mereka sebagai perempuan. Sifat independen yang berlebihan membuat mereka berpikir bahwa mereka merupakan beban dan melahirkan anak akan menambah rumit hidup mereka. Dampak kemiskinan yang banyak melanda perempuan juga menjadikan mereka bersedia untuk bekerja apa saja, contohnya pekerja seks komersial. Untuk mereka menggunakan tubuhnya sebagai alat untuk menarik konsumen yang menjadikannya hina dan dapat menurunkan derajat bawah garis kemanusiaan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dua teori tersebut. Mungkin di dalam video ini saya ada salah kata ataupun salah pemahaman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.